Halo, Cancer semuanya. Apa kabar Cancer? Semoga Cancer selalu sehat dan bahagia. Kita hari ini kembali buat Cancer. Kali ini bertemakan karma. Kalau kata-kata karma itu sangat menakutkan sekali ya, Cancer. Tetapi ya semoga karma itu ada yang baik, ada yang tidak ya, tergantung apa yang kita perbuat. Ya, oke. Ini judulnya karma atau kondisi dia setelah meninggalkan kamu. Oke, buat Cancer, tetapi ingat bahwa ini bacaan hanyalah sebuah prediksi ya, bukan suatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan. Apapun itu keinginan kamu, harapan kamu, semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin. Cancer, di sini energi banyak orang dan energi itu bisa berbolak-balik. Kadang-kala yang kebaca itu energi kamu, ya bisa saja energi dia orang yang kamu fokuskan yang kebaca ya. Dan tidak semua juga dari Cancer akan resonate dengan bacaan ini nantinya. Buat Cancer yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini masih belum berpihak kepada kamu ya. Cancer, sejenak kamu renungkan. Pertama kita akan mengambil energi kamu dulu. Energi kamu akan kita baca di sini. Setelah itu kita akan melihat orang yang kamu fokuskan seperti apa dia, dan selanjutnya itu baru kita akan ambil kartu untuk karmanya dia atau kondisi dia saat ini atau setelah meninggalkan kamu ya. Oke, Cancer, renungkan sejenak. Kita akan shuffle kartunya. Kita akan ambil 3 energi di sini. Energi kamu ya. Oke. Oke. Ada kartu pertama, Angel of Strength. Ada kedua, Fifth Chakra Archangel Gabriel. Ada Broken Heart. Oke. Ada hati yang terpisah saat ini. Ada hati yang terbelah saat ini. Cancer, kenapa? Apa kamu selalu disakiti oleh seseorang? Atau kamu yang menyakiti seseorang? Oke, semoga tidak ada ya dua-duanya. Cancer, di sini ada walking away, di mana untuk bottom of the dunia kamu ya. Saat kamu punya masalah, saat kamu punya persoalan atau penderitaan gitu yang kamu jalani saat ini, itu kamu bisa berakhir ya. Akan berakhir semua itu. Permasalahan, penderitaan kamu, kesedihan kamu akan berakhir. Karena gambaran di sini kamu terus berjalan. Hidup kamu terus berjalan walaupun apa yang saat ini kamu rasakan, semua tetap berjalan dengan seperti biasa, seperti itu. Seperti apa yang kamu inginkan. Perjalanan yang kamu lalui itu akan penuh kebahagiaan walaupun sebelumnya kamu menderita, seperti itu. Oke? Karena di sini gambaran bahwa kamu itu orang yang sangat kuat sekali, orang yang mandiri, orang yang benar-benar ya, walaupun punya persoalan, walaupun punya permasalahan, walaupun kamu saat ini sedih gitu ya, semua itu bisa kamu atasi sendiri. Kamu menyadari bahwa ya hidup ini memang ya seperti ini. Nah gitu ya. Jadi ya memang dari dalam diri kamu itu sudah tertanam, aku tidak mau sedih gitu ya. Walaupun orang mengecewakan aku, walaupun orang menyakiti aku ya harus bisa jalan. Aku harus bisa hidup seperti biasanya. Nah itu yang gambaran dari kamu ya. Dimana ya kamu seorang yang sangat kuat sekali ya. Oke, bisa saja kamu berdiri dengan Leo ya di sini ya, Cancer. Nah itu gambaran dari kamu. Apapun yang terjadi dalam hidup kamu tidak stuck gitu ya. Kamu tidak berjalan, tetap melanjutkan hidup kamu. Apapun yang tidak terjadi ke depannya. Tetapi memang keinginan kamu itu lebih bahagia gitu, dari sebelumnya. Itu ya. Tetapi memang gambaran di sini ada. Jika kamu melanjutkan perjalanan hidup kamu, menjalankan hidup kamu seperti biasa, itu kamu akan banyak mendapatkan sebuah kebahagiaan, peluang-peluang nantinya gitu ya. Ya, dan di sini kamu jangan menoleh ke belakang gitu ya. Jangan melihat ke belakang, boleh melihat ke belakang, tapi hanya sekedar melihat, ya udah lupakan, seperti itu. Itu gambaran di sini ya. Nah, di sini juga ada kartu kedua, Fifth Chakra Archangel Gabriel ya. Di mana
alam semesta juga memberikan kamu sesuatu peluang gitu ya. Akan memberikan kamu sebuah keberuntungan di sini. Walaupun kamu selalu tersakiti hati kamu, tetapi kamu akan selalu bahagia di sini. Bahagia seperti apa? Kamu bahagia dengan hidup kamu seperti ini, mungkin dengan kesendirian kamu, mungkin kamu lebih fokus ke keluarga kamu saat ini gitu ya. Walaupun memang kamu saat ini lagi sedih, tapi kamu tetap fokus. Kemanapun, ke pekerjaan kamu fokus, ke keluarga kamu fokus. Tidak ada yang akan menyakiti hati kamu seperti itu. Itu gambaran di sini. Walaupun kamu terpisah saat ini ya, ada broken heart ya. Ya mungkin keluarga kamu dengan pasangan mungkin lagi hancur-hancurnya saat ini, atau mungkin kamu lagi break, atau mungkin kamu yang LDRan. Ya, jadi hatinya itu tidak bersatu seperti itu. Jadi mungkin kamu lagi saat ini lagi ada saling memblokir, saling lost kontak gitu ya. Tetapi kamu tetap menjalankan hidup ini seperti biasa. Kamu tetap kuat di sini. Kamu bisa menyadari bahwa ya hidup ini harus berjalan. Nah, itu. Tidak perlu kita pikirkan karena harapan-harapan kamu di sini akan selalu ada. Jika kamu melanjutkan hidup kamu seperti biasa gitu ya. Kebahagiaan itu akan datang, kesempatan itu akan datang buat kamu ya. Jika kamu ya bahwa apapun yang terjadi, nah itu memang sudah skenario-nya Tuhan. Nah itu yang di sini kamu tanamkan dalam hati kamu ya. Nah kita akan lihat di sini energinya dia ya. Oke, kita akan lihat dari kartu Lenormand ya. Kita akan lihat dia orang yang kamu fokuskan seperti apa dia, energi dia saat ini seperti apa, kita akan lihat ya. Orang yang seperti apa yang kamu fokuskan di sini? Cancer. Yang mau personal reading, cek aja nomor WA yang ada di kolom deskripsi ya. Dan itu berbayar. Kalau untuk satu pertanyaan 50k, 3 pertanyaan 100k ya. Jika ada yang ingin personal reading, silakan langsung cek ke admin kita. Nanti setelah oke, baru dilanjutkan ke saya sendiri. Oke. Kita akan ambil 6 kartu dulu di sini ya. Oh. Kebanyakan. Oke. The Gentleman. Kita akan susun kartunya dulu. Di sini ya. Oke. Ada The Whip di sini. Gambaran dimana kamu sering tersakiti oleh seseorang ya. Atau di sini kamu berdiri dengan seseorang yang hanya ingin menyakiti kamu terus-menerus gitu ya. Yang tanpa kamu sadari ya, walaupun kamu mencintai dia, tetapi ya dia sering menyakiti kamu gitu. Walaupun dia tahu juga dia mencintai kamu, tetapi tanpa disadari ya hati kamu itu selalu disakiti oleh dia gitu. Dan di sini mungkin orangnya sangat egois sekali, ya mungkin bisa saja temperamen ya, bisa saja dia hanya memaksakan kehendak dia hanya memikirkan diri dia sendiri, dia hanya memikirkan kepentingan diri dia sendiri, kebahagiaan dia sendiri. Jadi dia tidak mempedulikan kamu, tidak menghargai perasaan kamu di sini. Itu gambaran dari orang yang kamu fokuskan ya saat ini. Jadi sehingga hubungan ini ya tidak ada kebahagiaan yang kamu dapatkan seperti itu. Walaupun kamu di sini saling mencintai. Oke. Untuk selanjutnya di sini ada The Lilies ya. Seseorang mungkin yang romantis ya yang datang ke kamu. Seseorang yang mungkin yang awalnya dia datang kepada kamu itu dengan penuh penuh dengan semua janji-janji, gombalitasnya gitu ya. Dia suka menggombalin kamu nih, dia suka berpuisi gitu ya ke kamu, atau membuat kamu itu ya gimana ya gitu. Nah awalnya mungkin dia selalu membuat kamu itu selalu berbunga-bunga hati kamu. Itu gambaran di sini.
di awalnya dia. Ya mungkin dia bisa dikatakan orang yang romantis ya, yang datang kepada kamu. Tetapi ya lama-kelamaan bunga itu layu. Akhirnya rontok ya daun-daunnya gitu ya, karena tidak ada dipupuk. Karena mungkin ya dia juga seseorang yang kalau orang yang suka menggombal itu ya biasanya ya gambaran orang yang suka berpetualang, yang suka pindah dari hati ini ke hati sana gitu ya. Di orang yang suka merasakan hal yang baru gitu ya. Nah, aku pengen nih merasain seperti apa ya dengan itu gitu. Dia tidak bisa melihat nih seseorang yang gitu, wah ternyata dia apa ya menggoda ya. Nah, itu gambaran di sini. Jadi apapun itu akhirnya tidak kekal ya, keinginan dia itu tidak kekal seperti itu. Jadi akhirnya kamu ditinggalkan juga, akhirnya kamu juga terpisah dari dia, dan kamu juga menyadari wah ternyata aku berhubungan dengan orang player ya, seperti itu. Jadi itu akan membuat sakit hatinya kamu. Nah, itu yang akan kamu rasakan di sini. Untuk kedua, kartu kedua atau ada the cycle ya, the cycle ya. Nah, itu menggambarkan dia suka berbuat semaunya dia di sini. Dia suka memutuskan sesuatu itu tanpa bertanya dulu ke kamu gitu ya. Dan mungkin di sini dia seseorang yang tidak bisa mendengarkan apa kata orang gitu ya. Mungkin bisa saja dia hanya memutuskan sendiri nih. Nah, ini kan hidupnya aku. Ini kan kerjanya aku. Ini kan rasanya aku, ini kan perasaannya aku. Ya aku dong yang akan menentukan sendiri gitu. Itu yang dirasakan dia. Jadi dia tidak ada menganggap kamu itu seperti seseorang ya pasangan dia, kekasih dia, atau mungkin istri atau suaminya dia gitu ya. Itu gambaran dari sini. Desikal di sini ya. Jadi apapun itu keinginan dia selalu sendiri gitu ya. Tanpa dia bertanya dulu, berdiskusi dulu sama kamu. Seperti misalnya dia mau beli sesuatu gitu ya. Nah, ini pantas gak ya buat aku? Atau mungkin ini bagus gak ya? Atau mungkin contoh kecilnya, dia memberikan kamu hadiah nih. Tetapi dia tidak tahu kesukaan kamu itu apa gitu ya. Jadi dia memutuskan sendiri, ya ini aja deh, aku kasih ke dia. Sementara mungkin kamu tidak menyukainya. Nah, itu tidak ada komprominya dulu dengan kamu seperti itu. Dan dia juga tidak ingin tahu seperti apa kamu. Apa kesukaan kamu, apa hobi kamu. Nah, itu. Jadi orangnya sangat cuek sekali di sini. Itu gambaran dari dia. Oke. Orang yang hanya mementingkan diri dia sendiri. Ada dering di sini. Ya mungkin casingnya di sini kamu mungkin sudah menikah ya dengan seseorang, atau mungkin kamu ingin berkomitmen awalnya dengan dia, atau memang ada di awal itu kamu sama dia itu udah sepakat nih, kita akan menikah nih, kita akan menikah di tanggal segini, bulan segini, tahun segini gitu ya, pukul segini gitu ya. Itu sudah direncanakan. Nah, akhirnya itu cuma tinggal kenangan gitu ya. Tidak ada kelanjutannya. Itu cuma hanya janji-janji busuk gitu ya, jambu. Ada nyanyinya ya. Jadi ya di sini dia suka memberikan harapan kepada kamu. Orang yang suka memberikan ya seperti harapan-harapan palsu gitu ya. Ini gambaran di sini. Akhirnya kamu merasa tersakiti, kamu merasa dibohongi gitu ya. Itu gambaran di sini dari dia ya. Nah, kadangkala ya saatnya kamu sayang-sayangnya, di awal nih sayang-sayang gitu ya. Di awal tuh cinta-cintaan gitu, romantis sekali gitu ya. Ternyata lama-lama mungkin dia ada kejenuhan ya. Dari sebuah hubungan itu mungkin kamu dengan dia juga tidak ada membuat inovasi yang baru dalam hubungan kamu gitu ya. Hanya berjalan datar aja. Jadi ya tidak ada apa ya, tidak ada variasinya seperti itu. Jadi hubungan itu akhirnya jenuh gitu ya. Akhirnya hambar gitu ya. Tidak ada aroma manis, tidak ada rasa asin, manis, pahitnya gitu ya. Karena yang mungkin bisa saja di sini gambaran dari hubungan kamu itu baik-baik saja. Itu kadang-kadang yang membuat jenuh di hubungan ini. Oke. Nah, walaupun mungkin bagi kamu yang sudah menikah di sini harus ya buat variasi-variasi itu.
buat misalnya lakukan perjalanan atau liburan bersama keluarga. Nah, bersama anak di sini gitu ya. Seperti itu. Itu gambaran di sini. Jadi sebagian kamu mungkin ya awalnya mendapatkan kebahagiaan, ya mungkin akhirnya itu hilang. Akhirnya semua itu punah gitu ya. Itu gambaran di sini. Untuk selanjutnya ada the child di sini, menggambarkan seorang anak yang mungkin di awal kamu sangat menginginkan sekali, atau mungkin kamu yang sudah menikah yang menginginkan punya anak tetapi ternyata tidak ada didapat gitu ya, tidak ada dikasih oleh Tuhan gitu ya. Ya mungkin itu cobaan buat kamu dengan dia, dimana ya kita itu selalu diuji. Ya, yang belum menikah kapan sih menikah gitu ya. Yang sudah menikah kapan sih punya anak gitu ya. Mungkin kamu di posisi ini, di posisi di mana kamu sudah menikah dan belum dikasih keturunan. Dan bisa saja saat tidak dikasih keturunan, kamu dengan dia akhirnya terpecah, saling menyalahkan gitu ya, saling ribut, saling ya menyalahkan satu sama lain. Kamu nih yang salah, ya kamu nih yang salah, kamu yang nggak sehat, kamu yang nggak sehat. Ya padahal semua itu kan sudah diatur oleh Tuhan. Nah, seperti itu ya. Kadang-kala kita itu ada dikasih Tuhan tuh rezeki anak, ada dikasih Tuhan itu rezekinya finansial ya, yang mungkin dia kaya, dia sudah punya semuanya, tapi dia tidak punya anak gitu. Ada yang banyak anak, dia punya banyak anak gitu ya, tetapi dia kalau rezekinya ya ada sebenarnya, karena rezeki kita ini sudah ada diatur ya. Kalau untuk rezeki makan di hutan pun kita tinggal itu pasti ada rezeki kita dikasih Tuhan, jadi tidak usah khawatir. Nah, jadi mungkin ya rezeki anak banyak, tetapi dari segi finansial mungkin dia pas-pasan seperti itu. Itu ya di sini gambaran. Dimana ya mungkin saat ini kamu diuji sama dia, sama Tuhan, kamu dengan dia itu dimana kamu yang sudah menikah, yang belum punya anak, sabar nggak kamu dengan dia? Ikhlas nggak kamu menerima itu semua? Karena semua itu adalah skenario dari Tuhan, kita hanya menjalankan dan berdoa seperti itu. Dan kita harus ikhlas menjalankan semua itu. Oke, Cancer. Nah, itu gambaran dari sebagian dari kamu. Alasannya itu sebuah keturunan yang membuat kamu akhirnya terpisah dari dia ya. Bisa saja mungkin gara-gara anak juga ya. Akhirnya kamu terpisah gitu ya. Mungkin sudah punya anak, akhirnya yang satu tidak mau urusin, yang satu tidak mau urusin gitu ya. Akhirnya perkelahian itu antara suami istri itu ada. Itu cuma gara-gara anak gitu. Itu sangat disayangkan sekali. Oke. Cancer. Di sini juga ada the cross. Ada sesuatu yang mungkin yang membuat hubungan kamu itu terpisah, itu dikarenakan dia ya mungkin orang yang berbeda keyakinan dengan kamu, atau mungkin berbeda usia gitu ya, berbeda negara seperti itu. Ya bisa saja suka berbeda pendapat ya. Jadi sehingga pertemuan itu tidak ada gitu ya. Sesuatu yang persamaan kamu dan itu sulit dicari. Jadi semuanya itu perbedaan aja. Jadi ya sehingga ya tidak bisa disatukan. Itu gambaran di sini. Ya mau tidak mau ya, entah itu dia yang meninggalkan, entah itu kamu ya. Karma ini bisa saja ya, entah dia yang merasakan atau kamu yang merasakan. Oke, Cancer. Jadi itu tergantung kepada kamu ya. Nah, apa yang kita tanam itu yang kita tuai. Jadi ya berusaha yang kita tanam itu yang sebaik-baik mungkin. Oke, Cancer. Di sini ada the gentleman. The gentleman di sini adalah sebenarnya orang yang baik. Orang yang baik. Orang yang benar-benar gentle ya. Dia tidak neko-neko nih. Dia mau itu ya oke. Dia punya rasa suka ya dia ungkapkan gitu ya. Dia mau menginginkan ini ya dia harus bisa diperjuangkan gitu. Itu gambaran dia di sini. Nah, di awalnya dia seperti itu. Ya kadang-kala ya
dia merasakan juga kejenuhan sih. Itu mungkin disebabkan karena hubungan kamu dengan dia yang tidak harmonis, atau mungkin dia tidak bisa menerima kekurangan kamu seperti itu. Karena dia bisa dikatakan orang yang perfect di sini. Jadi dia juga mencari seseorang itu yang perfect gitu. Itu anggapan dia. Oke. Seorang yang gentleman. Biasanya yang seorang yang gentleman ini juga mencari orang yang seirama dengan dia, selaras dengan dia gitu ya. Kalau memang dia cerdas, pintar, dia juga harus bisa mencari orang yang setara dengan dia. Itu gambaran dengan dia ini ya. Jadi ya mungkin dia tidak mendapatkan itu pada kamu, akhirnya dia meninggalkan kamu. Bisa saja. Atau mungkin dia di sini hanya situasi di mana hanya memanfaatkan kamu gitu ya. Entah itu memanfaatkan finansial kamu atau kebaikan kamu seperti itu. Itu yang digambarkan di sini. Jadi sehingga hubungan kamu dengan itu tidak ada keharmonisan, tidak ada tujuan gitu ya. Itu gambaran di sini. Karena dia menginginkan seseorang yang juga seperti dia gitu. Ya gimana ya, mau mendapatkan seseorang itu yang perfect. Tidak ada orang yang sempurna di dunia ini. Ya. Oke. Nah, kita akan lihat karmanya dia ya di sini. Kita akan lihat karmanya dia. Kita akan coba sapa dulu kartunya buat Cancer. Kamu pikirkan juga di sini ya. Oke. Kita akan ambil coba 2 kartu dulu ya. Kita ulang kembali. Karma dan kondisi dia saat ini setelah meninggalkan kamu. Kita akan lihat di sini ya. Kita ambil 2 kartu dulu ya, coba ya. Oke. Nah, untuk di sini ada Six of Pentacles, ada World. Di sini ada elemen tanah ya, Taurus, Virgo, Capri. Nah, ini yang berdiri dengan kamu. Di sini kondisinya dia itu merasakan sangat terpuruk sekali dari segi finansial, sampai dia pengen meminta-minta gitu ya, pengen minta bantuan-bantuan gitu ya. Saat ini mungkin dia lagi mencari bantuan ya ke mana-mana. Ya mungkin usahanya saat ini lagi ambruk, lagi terpuruk ya, dari segi materi atau finansial dia, atau dari segi kehidupan dia saat ini sangat terpuruk sekali, sehingga dia mencoba untuk mencari bantuan kepada siapapun saat ini. Dia mencoba, mungkin untuk makan aja dia sulit saat ini. Itu gambaran dari dia. Jadi dia mencoba ya, yang utang sana sini mungkin ya, minjam uang sana sini seperti itu. Jadi ya susah sekali hidupnya saat ini, tidak terarah gitu. Dia pengen saat ini ada seseorang yang bisa membantu dia, yang bisa keluar dari keterpurukan ini. Dan itu dia berpikir kepada kamu. Rasanya mungkin dia pengen kembali kepada kamu. Nah, itu gambaran dari dia di sini. Ya, ada rasa penyesalan di dia ya. Penyesalan di mana dia sudah meninggalkan kamu. Dia sudah tanpa memberitahu ke kamu, dia pergi gitu, meninggalkan kamu. Jadi ya dia juga merasa bersalah. Apa ini karmanya aku? Itu yang dirasakan oleh dia. Oke. Dia sangat menyesali sekali. Dia pengen minta maaf sebenarnya sama kamu. Dengan penderitaan dia saat ini, dengan kesedihan dia saat ini, dengan dari segi finansialnya saat ini yang terpuruk, dia pengen kembali ke kamu. Ya mungkin dilihatnya kamu itu orang yang mempunyai semuanya ya. Jadi dia beranggapan kamu itu akan bisa membantu dia. Itu ya. Oke. Dan sebagian di sini dia ada word ya. Ini memang udah ada karmanya. Kartu ini memang datang tanpa diminta. Inilah kartu karma itu. Karena kalau apa yang kita tabur itu yang kita tuai kan. Nah, jika kita membuat kebaikan ya mungkin ini karma baiknya. Seperti itu ya. Tetapi jika dia mengkhianati, membohongi gitu ya, menyakiti orang, membuat orang menderita, di sini dia akan mendapatkan karma seperti apa yang kamu rasakan. Ini gambaran dia. Oke.
Apa yang kamu rasakan dia juga merasakan. Seperti itulah. Jadi ya kalau kamu merasa menderita ya dia juga menderita. Seandainya mungkin dia membohongi kamu, dia juga dibohongi gitu ya. Oleh orang yang mungkin pasangan dia saat ini. Nah, jika kamu mungkin dimanipulatif sama seseorang sama dia juga seperti itu oleh seseorang gitu. Jadi karmanya itu sama dengan kamu. Apa yang kamu rasakan itu yang dirasakan oleh dia. Ya, kita doakan aja. Semoga dia tidak sampai seperti ya melebihi kita gitu ya rasanya. Rasa sakit yang dirasakan dia. Nah, oke, kita akan lihat lagi di sini. Ambil 2 kartu lagi. Dia, kondisi karmanya dia atau kondisi dia saat ini setelah meninggalkan kamu. Kita akan ambil 2 kartu di sini. Oke. Oke. Ada Four of Cup, nah. Di sini ada Queen of Cup ya. Ada elemen air, Cancer, Pisces, Scorpio di sini. Nah, ya mungkin dia setelah pergi dari kamu, akhirnya dia mencari ketenangan. Dia mencari kenyamanan. Ya mungkin saat ini dia dengan hubungan dengan orang ketiga itu atau seseorang ya, dengan pasangan dia tidak nyaman. Akhirnya dia mencoba menyendiri, dia mencoba mengintrospeksi diri gitu ya. Dia mencoba ini salah siapa ya? Aku dengan dia, aku dengan kamu seperti ini gitu ya. Aku juga dengan dia juga seperti itu. Tidak ada kenyamanan di hati aku gitu. Itu yang dirasakan dia. Jadi akhirnya mungkin dia tidak melihat ya kebaikan dari pasangan dia. Ya mungkin pasangan dia itu hanya memanfaatkan kebaikan dia. Ya mungkin dia dipermainkan di sini. Atau bisa saja di saat ini dia lagi menunggu seseorang yang akan memberikan cinta kepada dia. Ya mungkin sebelum dia terputus sama kamu, dia mungkin banyak terkoneksi ya dengan banyak orang. Jadi ya mungkin dia beranggapan akan bahagia dengan orang-orang tersebut. Seperti itu. Tetapi di sini tidak. Dia hanya diam, tidak bisa ngapa-ngapain, tidak bisa memegang semua perasaan orang ini gitu. Tidak bisa didapatkan. Akhirnya dia hanya menunggu kabar gitu ya. Mungkin dia sudah dijanji-janji ini sama orang gitu ya, sama pasangannya ya mungkin dia meninggalkan kamu itu demi seseorang. Nah, seseorang itu ya tidak memberikan kepastian kepada dia. Akhirnya dia merasakan rasa sakit yang begitu dalam. Akhirnya dia pengen menyendiri. Dia mencari waktu sendiri untuk introspeksi diri. Dia mencoba untuk meningkatkan juga sisi spiritualnya dia. Ada apa ini gitu ya. Aku ingin kebaikan seperti itu. Dia menunggu sesuatu yang tidak pasti di sini. Itu yang dirasakan oleh dia ya. Nah, ini juga ada Queen of Cup di sini ya. Nah, dia juga sabar di sini menunggu seseorang yang tidak ada kepastian. Di sini dia beranggapan dia merasa hebat. Dia merasa pasti bisa. Dia akan bahagia nih tanpa kamu. Itu yang dirasakan dia. Ternyata dia sendiri juga. Dia merasa tidak ada teman di dunia ini. Dia merasa kesepian saat ini. Ya mungkin seseorang itu tidak peduli juga dengan dia, walaupun dia kelihatan cantik, kelihatan ganteng, kelihatan semuanya dia serba ada, tetapi hatinya tidak nyaman. Hatinya gundah gulana seperti itu. Itu yang dirasakan dia. Dia terpaksa tersenyum di sini. Mungkin dia baru menyadari ya, perasaan yang ada ini dia pegang itu sudah tertutup gitu. Ya bisa saja dia ditinggalkan sama pasangannya. Akhirnya dia menyadari bahwa mungkin kamu yang terbaik bagi dia. Seperti itu ya. Nah itu gambaran dari dia. Dia juga menunggu seseorang yang benar-benar, atau bisa saja dia lagi menunggu kamu di sini, menunggu kehadiran kamu yang bisa memaafkan dia gitu ya. Itu gambaran dari dia. Dia ingin kata maaf dari kamu sepertinya. Jadi dia terpaksa nih, walaupun dia tidak bisa berbuat apa-apa, dia tidak bisa melakukan apa-apa ya, karena dia tahu dia salah gitu, karena dia tahu semua itu kesalahan dia. Jadi dia mungkin bisa saja gengsi nih gitu ya, untuk kembali ke kamu bisa saja. Dia hanya bisa menunggu di sini. Dia berdoa ya, mudah-mudahan kamu datang katanya ya, mudah-mudahan
kamu akan menerima dia kembali gitu, akan datang, akan berkomitmen lagi. Nah, itu anggapan dia. Sementara ya mungkin kamu di sini lebih tidak ingin ayamnya lagi berkokok. Oke, kita akan ambil 2 lagi ya kartu di sini. 2 kartu terakhir buat kamu. Kondisi dia saat ini atau karma yang dia rasakan saat ini ya. Oke. Ada Pack of Wands ya. Dan juga ada Nine of Wands. Itu elemen api, Aries, Leo, Sagia di sini. Ada Pack of Wands. Di sini orang yang berharap kembali ke kamu. Dia punya harapan nih. Mungkin di awal dia beranggapan, aku tanpa kamu aku tidak apa-apa kok. Aku bisa bahagia kok. Gitu ya. Aku bisa kok semuanya tanpa kamu. Nah, itu yang dirasakan. Ternyata tidak. Dia hanya membohongi diri dia. Ternyata dia tidak nyaman gitu. Yang awalnya dia pengen bebas, akhirnya kebebasan itu hampa gitu ya. Itu yang dirasakan dia. Akhirnya dia fokus lagi nih ke kamu. Dia fokus lagi nih ingin mendapatkan kamu. Dia fokus lagi nih untuk meraih cinta kamu. Dia sadar kebebasan dia selama ini ternyata salah gitu loh. Itu. Dia ingin terbang ke sana kemari seperti burung di sini. Gitu ya. Dan dia mungkin mempunyai juga ya beberapa orang yang terkoneksi dengan dia, tetapi itu tidak hanya sekedar untuk main-main gitu ya, hanya untuk terbang ke sana, untuk terbang ke sini, tidak ada hubungan yang pasti. Nah, itu gambaran dia di sini. Jadi karmanya dia, kondisi dia saat ini, dia tidak baik-baik saja. Itu yang dirasakan dia. Dan ini dia ini harapan dia itu sangat besar sekali ke kamu. Dia pengen kembali ke kamu. Itu harapan dia saat ini. Oke. Dia sadar dengan kesalahan dia. Nah, di sini ada Nine of Wands ya. Dia akhirnya terpuruk. Akhirnya dia terjebak dengan kondisi dia saat ini. Saat dia meninggalkan kamu, akhirnya dia tidak baik-baik saja keadaannya. Justru dia makin terjebak dengan hubungan dia dengan mungkin pasangan dia, atau mungkin dia saat ini lagi terjebak sesuatu masalah yang mungkin tidak bisa diselesaikan, dan di sini butuh bantuan kamu gitu ya. Ada sesuatu yang mungkin terjebak dari segi materi juga ya, finansial, mungkin dia ditipu atau mungkin perusahaannya itu bangkrut gitu ya. Bisa saja di sini gambarannya. Akhirnya dia terjebak dengan situasi yang tidak bisa keluar dari situasi itu dia. Nah, itu. Dan akhirnya dia mencoba untuk mencari pembelaan untuk diri dia sendiri. Karena dia minta bantuan ke siapa lagi? Karena sesuatu itu datang secara tiba-tiba, datang secara tidak terduga, gitu ya. Sesuatu hal itu datang kepada dia ya tanpa dia sadari gitu loh. Dia tidak yakin nih, wah ini aku tidak yakin ini akan datang gitu. Ternyata itu datang cobaan ke dia. Akhirnya dia baru menyadari, ya aku harus berjuang lagi nih. Aku harus bangkit lagi nih. Nah, itu yang digambarkan oleh kartu dia. Oke, karmanya dia. Kondisinya dia saat ini. Dia sangat terpuruk sekali. Dia terjebak dalam situasi yang sangat menyedihkan sekali. Itu gambaran dia. Dan dia berusaha berjuang melawan semua itu. Melawan situasi yang tidak baik itu. Itu gambaran dia di sini ya. Oke. Buat Cancer. Nah, mungkin ini dulu reading kita. Semoga apapun itu karma yang didapat, semoga bisa membuat dia sadar ya. Dan kamu juga harus bisa doakan yang terbaik buat dia. Dan terbaik juga buat kamu. Oke? Kita harus bisa mendoakan seseorang itu kebaikan. Jangan kita kalau kejahatan, mungkin dia membuat kita sedih gitu ya. Kita tidak usah membalas dia dengan kesedihan juga. Kita balas dengan kebahagiaan. Mungkin kebahagiaan itu juga akan datang ke kita. Oke? Cancer. Nah, buat teman-teman yang pengen jadi reseller Baba Parfum, silakan kontak person yang ada di kolom deskripsi ya. Parfumnya lebih sangat wangi gitu ya. Bisa menggoda gitu ya. Menggoda banyak pria atau wanita seperti itu. Jadi ini biangnya parfum. Best quality, oke. Itu non alkohol ya. Jadi sangat
sangat terjangkau harganya. Kalau satu paket untuk reseller itu bisa bisa sampai 600 sampai 700-an ya. Kita satu kali beli kita udah bisa jadi reseller. Ya. Dan kalau tidak laku bisa kita kembalikan. Oke. Jadi buat yang mau bertanya-tanya, yang mau kepo, silakan di kolom deskripsi ya, ada situ personal untuk personal reading sama kontak person di Baba Parfum. Oke. Sampai ketemu lagi Cancer. Dadah.